Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali seperti biasa ngaji kitab Jawahir al-A'immah fi tafsiri juz'i amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita masuk pada surah Al-Ghasyiyah. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah.
fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Hadirin rahimakumullah. Surah Al-Ghasyiyah Makkiyatun Wahia sittun wa ishruna ayah. Surah Al-Ghasyiyah tergolong sebagai surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jumlah ayatnya ada 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka qad ataka. Tegese qad ataka teman-teman wis teka ing sira ya Muhammad. Khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala az-zajjaju wa qala lan wasdawu sapa az-zajjaju az-zajjaj wal makna lan utawi maknane hadza utawi iki iku lam yakun ora ana apa hadza iku min ilmika saking pengetahuan sira wala min ilmi qaumika lan ora saking pengetahuan kaum sira. Apa hadithul ghasyiyah? Cerita tentang kiamat. Wa fil ghasyiyati lan iku ing dalem al ghasyiyah qaulani utawi pendapat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani annaha sak temene al ghasyiyah iku al qiyamatu kiamat. Taghsya kang nutup apa al-qiyamah annasa ing menungso bil ahwali kelawan pira-pira kejadian kang dahsyat. Qalahu ngucap ing qaul sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wasani lan utawi kang kaping pindho annaha sak temene al-ghasyiyah iku annaru geni taghsa geni utawa neraka taghsa kang nutup apa annar wujuhal kuffari ing wajahe pira-pira wong kafir. Qalahu was ngucap ing qaul asani sapa Sa'id bin al-Jubair Sa'id ibn al-Jubair. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Khashi'ah ay dhalilatun kang ino. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Khashi'ah ay dhalilatun kang iku ino wa fiha lan iku ing dalem wujuh
wujuhi yawma idzin khasyi'ah qaulani utawi pendapat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani annaha sa'tamane wujuhu yawma idzin khasyi'ah iku wujuhul yahudi pira-pira wajahi wong Yahudi wan nasara lan wong-wong Nasrani. Qala Ibnu Abbasin qala ngucap ing qaul sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Watsani lan utai kang kaping pindho al qaulu tsani annahu sa'tamane kelakuan iku jami' atau qaul iku jami'ul kuffar, artinya wujuhu yawma idzin khasyi'ah iku jami'ul kuffari sekabehane wong-wong kafir. Qalahu ngucap ing al-qaulu tsani sapa Yahya bin Salam. Yahya ibnu Salam. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ayat yang pertama dari sisi bentuknya itu diawali dengan adat al-istifham, yaitu hal, kata untuk bertanya, yaitu hal. Yang makna dasarnya itu adalah apakah, secara bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah apakah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu cerita tentang kiamat. Itu makna secara harfiah. Tetapi hal di sini bukan istifham hakiki, bukan istifham yang sebenarnya. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Sehingga tidak mungkin di sini pertanyaan yang sesungguhnya dengan pengertian mencari tahu sesuatu yang tidak diketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang samar yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kapan terjadinya kiamat, itu Allah Subhanahu wa taala secara pasti mengetahui tentang waktunya. Maka hal ataka hadithul ghasyiyah, hal di sini para ulama mengatakan disebut sebagai istifham takriri. Istifham takriri. Jadi istifham untuk menetapkan, bukan untuk bertanya. Karena yang berfirman yaitu Allah tidak tahu, Allah ingin tahu, bukan seperti itu. Tetapi Allah ingin menegaskan bahwa telah benar-benar datang kepadamu yaitu berita tentang hari kiamat. Makanya dikatakan di sini hal ataka ay qad ataka. Benar-benar telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat. Jadi bukan diterjemahkan apakah berita tentang kiamat telah datang kepadamu, karena nggak tahu kemudian bertanya, sudah datang atau belum? Oh sudah, oh belum, bukan seperti itu. Tetapi hal ataka hadithul ghasyiyah artinya berita tentang hari kiamat itu benar-benar telah datang kepadamu, artinya telah sampai kepadamu, artinya telah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Dan ini ada di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Qur'an itu juga banyak istifham takriri. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullah, hal min khaliqin ghairullah. Kalau diterjemahkan secara harfiah dikatakan, apakah ada pencipta selain Allah? Seakan-akan Allah nggak tahu ada nggak pencipta selain Allah. Padahal tidak demikian. Tidak demikian maknanya. Bukan istifhamnya itu hakiki, tetapi istifhamnya takriri. Hal min khaliqin ghairullah menegaskan bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Hal min khaliqin ghairullah artinya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Atau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jika diterjemahkan secara harfiah, maka artinya dikatakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dengan orang yang bodoh? Seakan-akan nggak tahu. Ada nggak ya bedanya orang berilmu sama orang bodoh? Nah, di sini maknanya bukan pertanyaan hakiki dengan pengertian mencari tahu, bukan. Karena nggak tahu pingin cari tahu apakah ada beda antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tetapi maknanya di sini adalah takriri. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya la yastawi. Artinya benar-benar tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi benar-benar nggak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Itu maknanya. Inilah yang disebut dengan istifham takriri. Jadi bentuknya itu adalah pertanyaan, tetapi maknanya adalah untuk menetapkan, untuk menetapkan sesuatu yang secara zahir itu ditanyakan. Hal ataka haditsul ghasyiyah, artinya laqad ataka haditsul ghasyiyah, bahwa berita tentang hari kiamat itu benar-benar telah datang kepada kamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghasyiyah dalam ayat ini ada dua pendapat dari para ulama. Nah, yang pertama mengatakan Al-Ghasyiyah itu ya hari kiamat, Al-Qiyamah. Hal ataka haditsul ghasyiyah artinya benar-benar telah datang kepadamu, yaitu berita tentang hari kiamat. Nah, hadis di sini artinya adalah khabar, ya, berita tentang hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat. Kenapa disebut al-ghasyiyah? Karena taghsya an-nasa bil ahwal. Karena dia menutup manusia dengan ahwal. Ahwal itu adalah kejadian luar biasa, kejadian dahsyat yang terjadi nanti pada hari kiamat. Maka disebut al-ghasyiyah. Itu pendapat yang pertama, dikatakan oleh tarjumanul Quran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, al-ghasyiyah itu adalah an-nar, yaitu neraka, api neraka yang menutup wajah-wajah orang kafir. Sehingga disebut al-ghasyiyah. Qalahu Sa'id ibnu al-Jubair. Ini pendapat yang kedua dikatakan oleh Sa'id ibn al-Jubair. Hadirin rahimakumullah. Jadi adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah hal yang wajar, hal yang wajar terjadi di kalangan para ulama tafsir.
Tetapi ini di dalam ayat-ayat yang memang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir, yaitu di dalam ayat-ayat yang sifatnya itu mutasyabihat, atau dalam ayat-ayat yang sifatnya itu dhanniyut dilalah. Dari sisi dalalahnya atau dilalahnya itu memang menunjukkan ke sana dan ke sini. Jadi itu dari sisi petunjuknya itu menunjukkan bisa berarti ini dan bisa berarti itu. Maka jika ada kemudian ulama yang berpendapat ini dan berpendapat itu, maka itu sesuatu hal yang lumrah terjadi. Tetapi tidak pada ayat-ayat yang muhkamat atau ayat-ayat yang qat'i ad-dilalah, yang petunjuknya itu sudah pasti, sudah jelas, hanya petunjuknya itu mengarahkan kepada satu makna. Itu yang disebut dengan qat'i ad-dilalah atau yang muhkamat. Kalau sudah mengarahkan, petunjuknya hanya mengarahkan pada satu makna A misalnya, maka nggak bisa dimaknai dengan B, C, D dan seterusnya. Harus dimaknai dengan satu makna. Maka di sini nggak boleh ada khilaf, nggak boleh ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan nggak akan ada terjadi perbedaan pendapat tersebut. Kalau ada yang berbeda pendapat tentang ayat yang semacam itu, maka menunjukkan bahwa yang menafsirkan bukan mufassir. Yang menafsirkannya dipastikan bukan orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai mufassir. Karena selalu saja ada orang yang berbeda, tetapi tidak setiap perbedaan itu bisa diterima. Tidak setiap khilaf itu mu'tabar. Tidak setiap khilaf itu diterima sebagai khilaf, sebagai pendapat yang bisa diterima. Ada kalanya perbedaan itu harus dibuang karena memang muncul dari seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai, kalau dalam fikih sebagai mujtahid atau sebagai seorang mufassir dalam ilmu tafsir. Tentang al-ghasyiyah itu berbeda pendapat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama sebagaimana telah kita sebutkan. Karena yaumul qiyamah itu disebutkan dengan banyak sekali istilah. Di dalam yang kemarin kita pelajari dalam surah-surah sebelumnya, banyak menyebut istilah al-qiyamah dengan istilah yang berbeda-beda, sesuai dengan sifat-sifatnya. Artinya dinamakan dengan sifat dari hari kiamat tersebut. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Khashi'ah di sini artinya dzalilah. Khashi'ah artinya dzalilah. Dzalilah itu yang tertunduk hina. Khashi'ah, wajah-wajah mereka, wujuhun, wajah-wajah mereka pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu, khasyiah, itu tertunduk, terhina. Yaitu pada hari itu pada kapan? Pada hari kiamat. Wajah siapa? Wajah-wajah orang kafir. Wajah-wajah orang kafir pada hari kiamat itu khasyiah, artinya tertunduk, terhina. Karena sangat takutnya mereka terhadap terhadap hari kiamat. Karena hari kiamat begitu sangat dahsyat, luar biasa, dan mereka akan mengetahui konsekuensi dari amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Itu yang paling ditakuti. Ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan salah, kemudian terbuka kedoknya, maka yang paling ditakuti apa? Yang paling ditakuti adalah
konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, yaitu balasan dari apa yang dia lakukan. Itu yang ditakuti, yang ditakutkan oleh orang yang berbuat salah. Perbandingannya orang yang di dunia ini, misalnya dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika pelanggaran itu sudah diketahui, maka yang paling ditakuti apa? Yaitu balasan dari perbuatan itu. Misalnya sebagai sebuah perbandingan agar paham, misalnya seseorang di jalan raya. Di jalan raya dia melanggar peraturan lalu lintas. Dia nggak memakai helm, dia nggak punya SIM misalnya. Ini hanya perbandingan saja. Nggak punya SIM, kemudian dia melanggar peraturan lalu lintas. Yang harusnya berhenti dia tidak berhenti misalnya. Kemudian disemprit sama polisi, dihentikan sama polisi. Pasti dia akan gemetaran, dia akan tertunduk, dia akan gemetaran, ketakutan. Kenapa? Apa yang dia takutkan? Kalau dia nggak melakukan pelanggaran, ketemu polisi, maka dia biasa-biasa saja. Dia nggak takut. Tetapi kalau dia melakukan pelanggaran, banyak lagi pelanggarannya, maka dia ketika dihentikan oleh polisi pasti ketakutan. Kenapa? Karena dia membayangkan tentang akibat hukuman yang akan diterima atas perbuatan yang dia lakukan tersebut. Ini apa? Hanya sebuah perbandingan. Di akhirat nanti ketika terjadi hari kiamat, ketika di dunia orang-orang kafir ini mereka mengingkari, mendustakan tentang adanya hari kiamat. Mereka nggak percaya bahwa hari kiamat itu ada. Bahkan mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, sehingga mereka tidak melakukan syariat Islam sama sekali. Lah ternyata sekarang betul-betul hari kiamat itu terjadi. Maka apa yang terjadi pada orang-orang kafir? Maka mereka khasyiah, wujuhu yawma idzin khasyiah. Wajah mereka tertunduk, terhina, mereka takut, gemetaran dalam menghadapi hari kiamat karena mereka tahu azab, balasan azab atas perbuatan yang mereka lakukan itu sebentar lagi akan mereka terima. Ancaman Allah yang telah disampaikan oleh para nabi kepada mereka yang kafir itu betul-betul akan nyata terjadi di hadapan mereka. Makanya wajah mereka pada hari kiamat itu tertunduk hina karena ketakutan terhadap azab yang akan mereka dapatkan pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini juga ada dua pendapat. Wujuhun itu wajah siapa? Wajah orang kafir secara umum atau wajah orang Yahudi dan Nasrani? Sebagian ada dua qaul, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah wajahnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi wajah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang tertunduk, terhina, ketakutan pada hari kiamat. Ini pendapat dari Abdullah ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, yang dimaksud di sini adalah seluruh orang kafir. Ini pendapat yang kedua. Bahwa wujuhun itu artinya wujuhul kuffar yauma idzin khasyiah. Wajah orang-orang kafir seluruhnya, apakah dia Yahudi, apakah itu dia Nasrani, apakah dia beragama dengan agama-agama selain Islam yang lainnya, ataukah dia tidak beragama sama sekali, apakah dia orang yang mengaku sebagai beragama Islam tetapi kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Semua orang kafir itu semuanya nanti pada hari kiamat wajahnya tertunduk hina karena ketakutan terhadap
azab yang akan menimpa mereka. Itu pendapat yang kedua. Jadi orang kafir secara umum, karena setiap orang yang beragama dengan selain Islam maka dia kafir. Apakah dia beragama Yahudi, apakah dia beragama Nasrani atau beragama yang lainnya, atau sama sekali tidak beragama, maka dia adalah orang-orang kafir yang tempatnya nanti di akhirat adalah neraka yang abadi. Maka di saat pada hari kiamat, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Kita baca amilatun nasibah. Amilatun kang bekerja, kang kerja finnari yang dalam neraka. Nasibatun kang kepayahan, ai ta'abatun tegese kang kepayahan, fiha yang dalam annar, li'annaha krana sak temene amilatun nasibah, amilah takabbarat iku sombong sapa amilah anil amali saking amal fid dunya ing dalam dunya. Wa amaluha lan utawi amale amilah finnari ing dalam neraka iku jarruha nari amilah asalasila ing asalasila ing rantai wal aghlala lan ing brokol wa khawduha lan mlebune amilah finnari ing dalem utawa finnari ing dalem neraka. Kama takhudu kaya oleh utawa wa khawduha lan ya pada jarruha nari amilah finnari ing utawa nari salasil wal aghlal finnari ing dalam neraka. Kama takhudu kaya oleh narik apa al ibilu unta fil wahli ing dalam lumpur. Tasla naran hamiyah. Qala wasdawa sapa Ibnu Abbas qad hamiyat, teman-teman was panas apa nar. Fahiya mongko utai nar iku tatalazza, bulat-bulat apa anar ala a'daillahi ing atase pira-pira musuhe Allah. Ai mutasa'irah tegese kang bulat-bulat apa nar. Tusqa min ainin aniyah, tusqa dan wai ngombe min ainin saking sumber aniyatin ay mutanahiyatin kang notok fil hararati ing dalem panase. Hadirin rahimakumullah, dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Jadi ini menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Bahwa orang kafir itu amilatun nasibah. Kalau terjemahannya secara harfiah, mereka itu bekerja keras lagi kepayahan. Amilatun nasibah. Amilah dari kata amila ya'malu, fahuwa amilun. Artinya yang bekerja. Nasibatun artinya ta'abatun yang
kepayahan, yang kecapean. Itu kenapa demikian? Karena nanti orang-orang kafir karena kesombongannya ketika di dunia itu di dalam beramal kebaikan, mereka nggak mau ketika hidup di dunia itu beramal kebaikan, beramal soleh, mereka enggan karena kesombongan mereka, sehingga mereka tidak beriman dan tidak mau beramal soleh ketika di dunia. Maka nanti pada hari kiamat mereka itu nanti akan dibrogol dan dirantai. Jadi mereka akan dirantai, dibrogol ya, borgol ya, sulit ngomongnya, diborgol dengan rantai yang sangat besar, yang itu nanti akan dia tarik, dia akan menariknya. Setiap orang kafir akan, jadi borgolnya bukan kecil, rantainya bukan kecil, tetapi dirantai dengan rantai yang sangat besar dan borgol yang besar. Kemudian dia harus menarik itu ke dalam neraka, berjalan menuju ke neraka. Sehingga mereka digambarkan amilatun nasibah, mereka bekerja keras, kepayahan, keletihan. Itu masih azab sebelum dia masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka dia akan diazab dengan azab yang lebih berat. Sebagaimana unta itu kalau dia menarik ketika dibebani dengan beban, atau seperti misalnya sapi kalau digunakan untuk membajak sawah misalnya, kemudian penuh dengan lumpur tanahnya itu, maka dia akan menariknya akan kesulitan, kepayahan. Dia akan kesulitan, keletihan ketika dia menarik bajak itu. Unta yang dia diberikan beban yang berat misalnya, kemudian dia melewati jalan yang berlumpur, maka dia akan kesulitan, akan kepayahan. Di dalam dia akan bekerja keras untuk melewati lumpur tersebut. Beda dengan kalau yang pertama di sini kan ada diberi beban, kemudian dia menariknya di jalan yang berlumpur. Itu kan berat bertambah dengan berat, maka hasilnya adalah kepayahan yang, keletihan yang luar biasa. Beda kalau seseorang berjalan biasa, misalnya seseorang berjalan tanpa ada beban, maka dia berjalan dengan mudah. Kalau dia berjalan kemudian dia dengan menggendong sesuatu, maka dia berjalan dengan sedikit letih karena ada sesuatu yang dia angkat, ada sesuatu yang dia bawa. Tapi kalau seseorang berjalan, sudah dia membawa beban, jalannya rusak lagi, maka beban ditambah beban. Nanti pada hari kiamat, orang-orang kafir itu dia diborgol, dia dirantai dengan rantai yang sangat besar, dia harus menarik rantai itu. Dia harus berjalan menuju ke neraka, menarik rantai itu. Sehingga digambarkan amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Mereka harus bekerja keras menarik borgol dan rantai-rantai itu, sehingga menjadikan mereka itu letih, kepayahan. Itu awal dari azab yang mereka terima atas kekufuran mereka ketika di dunia, atas kemalasan mereka dalam beramal soleh ketika di dunia, sebelum mereka kemudian masuk, benar-benar masuk ke dalam neraka. Ketika kemudian masuk ke dalam neraka dikatakan tasla naran hamiyah. Jadi mereka memasuki api yang sangat panas. Jadi naran hamiyah, hamiyah itu artinya yang mencapai puncak kepanasan. Jadi panasnya itu mencapai
puncak. Dikatakan di sini apa? Mutanahiyah fil hararah. Dia diberikan, itu untuk yang bawahnya ya, yang air minumnya. Tetapi api nerakanya juga sangat panas. Seperti yang kita jelaskan beberapa kali, bahwa api neraka itu berbeda dengan api di dunia dari sisi panasnya dan dari sisi warnanya. Bahwa api di dunia kita lihat warnanya merah kekuningan. Itu menurut kita itu sudah sangat panas. Apabila kita masukkan misalnya jari kita ke dalam api dunia, meski hanya 1 menit saja, kita nggak akan kuat merasakan panasnya api tersebut. Nggak tahan kita merasakan panasnya api tersebut. Itu apa? Api di dunia. Padahal itu api yang dibandingkan dengan api dibandingkan dengan api di akhirat itu dianggap nggak panas. Artinya panasnya nggak seberapa, panasnya tidak seberapa. Itu api di dunia dibandingkan dengan api di akhirat. Sedangkan api di akhirat itu warnanya adalah hitam, sehingga panasnya itu mencapai puncak. Disebutkan dalam sebuah hadis, uqida 'alan nari alfa sanatin hatta marrat. Jadi api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun sehingga api neraka itu menjadi merah, hatta marrat. 1000 tahun setelah dinyalakan. Api itu kalau terus menyala itu kan semakin panas. Jadi api neraka sudah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga api neraka itu memerah. Kemudian summa uqida 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat. Kemudian dinyalakan terus 1000 tahun lagi sehingga api neraka itu menjadi putih. Summa uqida 'alaiha alfa sanatin, kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun lagi hatta swaddat, sehingga api neraka itu menjadi hitam. Fahiya sauda'u muzlimah. Api neraka itu adalah hitam dan gelap. Jadi api neraka bukan terang karena ada api, tetapi api neraka itu warnanya hitam dan di dalam neraka itu gelap gulita. Karena apinya itu bukan mengeluarkan cahaya yang menerangi sekitarnya, tetapi justru itu gelap karena warna api neraka itu adalah hitam. Wala'iyadzubillah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Allahumma ajirna wa ahlana minan nar. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasla naran hamiyah artinya orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam api yang sangat panas. Dikatakan hamiyat. Fahiya tatalazza ala a'da'illah ya para orang-orang kafir, itu musuh-musuh Allah, itu nanti akan membakar mereka orang-orang kafir tersebut. Tusqa min ainin aniyah. Nah, sekarang menjelaskan tentang minuman dan makanan penduduk neraka. Tusqa min ainin aniyah, orang-orang kafir nanti itu akan diberikan minum dari sumber mata air yang aniyah, yang dimaksud di sini mutanahiyah fil hararah, yang sangat
panas, yang mencapai puncak dari panas. Panasnya itu sudah mencapai puncak panas. Kalau kita minum di dunia ini air yang panas, kuat apa enggak? Enggak kuat. Misalnya baru mendidih, kemudian langsung kita ambil, kita langsung minum. Melocot lidahnya, kita nggak akan tahan. Sedikit saja kita nggak akan tahan. Itu padahal panas, tetapi panasnya belum mutanahiyah, belum mencapai puncak kepanasan, masih panas biasa. Panas di dunia ini panasnya masih dianggap sebagai panas biasa, meskipun bagi kita ya sudah luar biasa panasnya. Kita nggak akan tahan minum air yang sangat panas di dunia ini. Nah, nanti di akhirat orang-orang kafir itu akan diberi minum dari sumber mata air min ainin aniyah yang panasnya itu mencapai puncak panasnya, sangat panas, sehingga kalau diminum ya hancur badannya. Kalau diminum maka terbakar orang yang meminum itu. Tetapi di akhirat kan nggak ada kematian, seperti yang kemarin kita sebutkan dalam suratul A'la, bahwa di dalam neraka itu la yamutu wa la yahya, la yahya wa la yamut, tidak mati dan tidak hidup dengan hidup yang enak. Tetapi orang di dalam neraka itu akan terus diazab sehingga dia hidup, tetapi dia tidak bisa mati. Dikatakan tidak hidup karena hidupnya nggak pernah merasakan kebahagiaan, tidak pernah merasakan kesenangan. Karena yang ada setiap detik, setiap waktu itu hanya azab dan azab saja, tidak ada selain azab Allah Subhanahu wa taala atas orang yang kafir itu. Nah, dalam surat kemarin apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu, kemudian dia tidak mati di dalam neraka itu dan tidak hidup dengan hidup yang bahagia. Meskipun dia minum minuman yang super sangat panas sekali, badannya hancur, tetapi dia tidak mati, dikembalikan lagi, dikasih minum lagi. Jadi dari satu sisi mereka itu capek, kelelahan, butuh minum. Tadi dikatakan amilatun nasibah. Mereka capek, mereka lelah, mereka haus, sangat haus. Orang kalau bekerja keras, haus apa tidak? Dia haus, butuh minum. Dia bekerja keras di dalam neraka, membawa borgol rantai yang sangat besar. Dia menariknya, dia diazab, dia kehausan. Tetapi kemudian dikasih minum dengan air yang super sangat panas, yang bukan menghilangkan dahaga, tetapi justru justru dia akan terbakar disebabkan dengan hal itu. Tetapi dia nggak bisa menolak, dikasih air minum itu nggak bisa menolak. Adanya cuman itu. Air di neraka adanya itu, nggak ada air dingin, apalagi air es, nggak ada. Yang ada adalah air super mendidih yang super panas, yang itu mau nggak mau harus dia minum, sehingga dia semakin terazab, tersiksa dengan hal itu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Huwa naw'un minasyauq la tara'ahu dabbatu li khubthihi wa qila innahu syajarun minan nar. Qala al-mufassirun lamma nazalat hadhihi al-ayatu qala al-musyrikun inna ibilana latasmanu 'ala ad-dhari'i fa anzalallahu ta'ala la yusminu wa la yughni min ju'.
Laisa lahum ora ana iku keduwe wong-wong kafir ta'amun utawi panganan illa min dhari kejaba saking dhari. Kejaba saking dhari. Nanti ada makanan yang berduri. Dhari itu makanan dari pohon yang berduri. Huwa utawi dhari iku nau'un jenis minasyauki saking duri, syauk itu duri, la tara'ahu ora ngengon ing nau minat ta'am atau minas syauk apa ada batu binatang li khubthihi krana olone nau minat ta'am. Wakila lan den ucapaken innahu sak temene dhari iku syajarun wit minan nari saking geni neraka. Qala al mufassirun qala wasdawu sapa al mufassirun lamma nazalat tatkalane tumurun apa hadhil ayatu ayat iki qala wasdawu qala was ngucap sapa al musyrikun wong-wong musyrik inna ibilana sak temene unta kita iku latas manu yakti dadi lemu apa ibiluna ala dhari'i ing atase mangan ad-dhari. Fa anzalallahu ta'ala nuli nurunaken sapa Allah taala la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu ora dadekaken lemu apa dhari wa la yughni lan ora nyukupaken apa dhari min ju'en saking luwe. Wa kudzibu lan den gorohaken sapa wong-wong musyrik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi menggambarkan tentang apa? Tentang minuman. Minuman penduduk neraka, bahwa minumannya itu berupa air yang super panas, yang sangat panas. Itu tentang minumannya. Nah, sekarang bagaimana dengan makanan dari penduduk neraka? Nah, makanannya itu adalah dikatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, dhari' itu apa? Sebagian ulama mengatakan, jadi ada dua pendapat mengatakan bahwa itu adalah jenis pohon yang berduri. Jenis pohon yang berduri yang saking buruknya, saking jeleknya, itu binatang ternak pun tidak memakannya. Jangankan manusia, binatang ternak pun nggak mau memakannya, karena makanan itu makanan berduri dan sangat jelek ya, sangat buruk. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah syajarun minan nar, yaitu sebuah pohon yang ada di neraka. Itu menurut pendapat yang kedua. Jadi itu makanan dari penduduk neraka. Bukan makanan yang baik-baik. Bukan makanan yang lezat, bukan makanan yang bagus, tetapi makanan yang berduri. Bagaimana seseorang makan makanan yang berduri? Kita makan ikan misalnya, durinya masuk ke dalam tenggorokan, luar biasa sakitnya. Nah, luar biasa sakitnya. Itu dia memakan makanan yang seperti itu. Yang binatang pun dari sisi buruknya, buruk rupanya, binatang pun itu tidak mau memakannya. Itulah yang akan diberikan kepada orang-orang kafir di dalam neraka. Jadi dari sisi bentuknya itu menjijikkan, juga kemudian dia berduri, juga nggak layak untuk dimakan. Menunjukkan nggak layaknya, disebutkan di sini binatang pun tidak mau memakannya. Itu.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ayat ini turun, ketika dikatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari', orang-orang musyrik itu mereka membantah, unta kita itu bisa gemuk dengan memakan dhari', kata mereka. Tetapi kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, la yusminu wa la yughni min ju'. Bahwa dhari' itu yang akan diberikan kepada orang-orang kafir di dalam neraka itu tidak bisa menjadikan gemuk, bahkan menghilangkan lapar pun tidak. Menghilangkan lapar pun tidak. Nah, mereka didustakan dengan ayat ini, bahwa apa yang mereka ingkari itu tidak benar, tidak benar. Artinya apa yang mereka bilang bahwa dhari itu bisa menjadikan binatang-binatang mereka itu kenyang dan gemuk, itu tidak benar. Di dalam neraka dhari yang diberikan kepada orang-orang kafir itu sebagai azab, tidak mengenyangkan, tidak menjadikan mereka kenyang. Bagaimana orang bisa kenyang kalau dia memakan makanan yang semacam itu? Tidak mungkin dia akan bisa kenyang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita waktunya sudah lewat. Besok akan menjelaskan tentang bagaimana dengan penduduk surga. Ini menceritakan tentang penduduk neraka. Besok akan berbicara tentang penduduk surga. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.